Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan untuk saya. Saya mulai untuk pre-teaching hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Lama tidak bertemu ya setelah P5 kemarin ya. Sehat semua? Iya tuh. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Sebelum kita pembelajaran dimulai, silahkan Mbak Tia, kita memimpin doa terlebih dahulu. Hari ini saya sebelum mulai pembelajaran hari ini, saya ingin mengabsen terlebih dahulu satu persatu pelajaran ekonomi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum Bu Ita melanjutkan untuk masuk ke materi yang akan saya sampaikan, saya hari ini akan menyampaikan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Hari ini belajar materi tentang sistem ekonomi. Nah, di sini tujuan dari pembelajaran sistem ekonomi yaitu kalian sebagai peserta didik nanti dapat atau mampu menyebutkan ciri-ciri dari sistem ekonomi. Selanjutnya, peserta didik juga mampu atau dapat kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi. Oke, semuanya sudah paham ya semuanya? Oke, hari ini saya ingin kalian melihat terlebih dahulu. Di sini saya tampilkan gambar mengenai kenaikan harga BBM per 3 September 2022. Itu kenaikannya lumayan ya, paling banyak di mana ini anak-anak semuanya kenaikan harga BBM-nya? Di situ kenaikan harga yang paling tinggi untuk BBM yaitu solar sebanyak 32%. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Setelah kalian menyimak gambar yang sudah saya tampilkan, di situ saya punya pertanyaan nih. Silahkan dilihat. Berdasarkan gambar di atas, bagaimana pendapat kalian sebagai peserta didik tentang dampak yang dirasakan oleh ojek online dan angkutan umum karena kenaikan harga BBM? Ya, anak-anak semuanya terima kasih. Kalian sudah menanggapi tentang gambar yang sudah saya sampaikan tentang kenaikan harga BBM. Nah, dari kenaikan harga BBM terhadap masalah pokok ekonomi itu seperti apa? Nanti sebelum kita bahas lebih lanjut, Bu Ita ingin menayangkan video untuk kalian. Oke, dari video yang sudah saya tampilkan, menurut pendapat kalian, masalah pokok ekonomi itu ada apa saja, Nak? Oke, selanjutnya di sini kita kan sudah belajar tentang masalah pokok ekonomi. Di sini nanti Bu Ita akan membentuk grup investigation atau Bu Ita nanti akan membagi kelompok. Jadi nanti kita akan jalan-jalan virtual. Selanjutnya kalian dimanfaatkan smartphone-nya untuk melaksanakan namanya wisata virtual dan menganalisis kasus yang terdapat pada LKPD yang sudah Bu Ita share atau lembar kegiatan siswa. Sudah dibuka semuanya, Nak? Selanjutnya, kalau sudah, kalian buat, Nak, tentang penerapan sistem ekonomi di luar negeri dan dibandingkan dengan dampak penerapan sistem ekonomi di Indonesia. Setelah itu, mencari informasi lebih lanjut dari situs, membuka bahan ajar atau artikel yang sudah saya share. Selanjutnya juga nanti kalian mencari solusi atau usaha-usaha untuk menghadapi dampak negatif dari penerapan sistem Pancasila yang ada di Indonesia. Nah, itu nanti setelah itu kalian Bu Ita minta untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian. Negara Malawi di sini keadaan ekonominya tadi sudah dijelaskan sama Mbak Anis. Keadaan ekonominya di sana itu masih sangat tradisional, juga terjadi penggundulan penggundulan hutan. Jadi sumber daya alamnya otomatis sangat terbatas. Itu di negara Malawi. Oke, nah di sini Bu Ita ada beberapa pertanyaan nanti yang harus kalian diskusikan. Kalau sudah kalian wisata virtual tentang negara Malawi, keadaan ekonomi negara Malawi tadi sudah disampaikan sama Mbak Feni dan Mbak Anis. Terus bagaimana cara negara Malawi itu mengatur kegiatan ekonominya dengan menggunakan sistem apa? Silahkan dijabarkan sesuai dengan yang sudah saya tampilkan ini. Kalau tadi Mbak Warti sudah menjabarkan tentang keadaan ekonomi
di negara Korea Utara itu seperti apa, di sini Mas Agus menambahkan, menemukan Bu, tadi saya di sana menemukan suatu kasus ya mungkin ya. Jadi bagi pejabatnya atau masyarakatnya yang melakukan korupsi, terutama para pejabat-pejabat itu dikasih makan buaya ya. Kira-kira kalau hal tersebut diterapkan di Indonesia, kira-kira kalau menurut kalian bagaimana, Nak? Oke, kalau menurut Mbak Warti dan Mbak Fitri, itu tidak bisa diterapkan di negara Indonesia karena negara Indonesia menganut sistem ekonomi Pancasila. Oke, sebelum kita mengulik lebih lanjut tentang keadaan ekonomi, sistem ekonomi negara Indonesia, kita mempelajari dari sistem ekonomi di negara-negara tersebut ya. Oke, selanjutnya sebelum saya masuk ke kelompok ketiga, ada yang mau bertanya untuk kelompok negara Korea Utara? Oke, untuk dua kelompok selanjutnya berarti kita pending untuk pertemuan minggu depan ya Nak ya. Setuju? Setuju, Bu. Siap, Ibu. Oke, terima kasih. Oke, untuk yang dua kelompok selanjutnya, karena di sini waktunya sudah habis, Bu Ita ambil sampel untuk presentasinya dua kelompok, untuk kelompok dari negara Malawi dan juga negara Korea Utara. Nah, untuk sisa waktu berikutnya, untuk negara Jepang dan juga negara India, kita bahas di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita simpulkan bersama-sama untuk ciri-ciri dan kelebihan dan kekurangan dari negara Malawi dan juga negara Korea Utara. Di situ berarti negara Malawi itu menggunakan namanya sistem ekonomi tradisional dan yang kedua, negara Korea Utara dia menganut sistem ekonomi komando. Oke, selanjutnya setelah itu di sini Bu saya ada link yang sudah share di grup kelas ya, Nak ya. Silahkan kalian mengisi kesan dan pesan selama pembelajaran berlangsung menggunakan media Padlet yang sudah Bu Ita share di grup kelas. Silahkan diisi. Untuk selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, dipersiapkan untuk kelompok ketiga, yaitu kelompok negara Jepang dan kelompok negara India. Oke, jangan lupa juga di situ di lembar kerjanya Bu Ita berikan untuk tugas belajar mandiri. Terima kasih atas perhatian anak-anak hari ini karena waktu sudah habis menuju jam istirahat. Bu Ita cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Oke, sebelum pembelajarannya berakhir, silahkan dipimpin berdoa dulu untuk menutup pembelajaran hari ini, Nak. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih, Bu Ita. Oke, sampai berjumpa lagi. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Assalamualaikum. Terima kasih.